Selamat siang anak-anak, selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dalam pertemuan kita kali ini, kita melanjutkan pertemuan yang lalu. Pertemuan ini berkaitan dengan dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Setiap perubahan sosial dalam masyarakat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi masyarakat. Sebagai contoh, munculnya gawai pintar atau smartphone dapat berdampak positif karena memudahkan masyarakat memperoleh sebuah informasi. Akan tetapi, penggunaan smartphone yang tidak bijak atau disalahgunakan dapat berdampak negatif seperti berkurangnya rasa peduli sosial terhadap lingkungan sekitarnya. Yang pertama, kita melihat dampak positif daripada perubahan sosial. Perubahan sosial dapat menyebabkan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Melalui perubahan sosial, masyarakat mencapai peradaban yang lebih maju dan lebih baik. Antara lain, dampak positif perubahan sosial adalah modernisasi. Modernisasi merupakan bentuk transformasi kehidupan masyarakat dari yang tradisional menjadi modern. Ya, seperti yang sudah kita alami sekarang ini, bahwa perjalanan masyarakat kita yang dulu dari tradisi sekarang sudah mengarah kepada modern. Modernisasi akan berhasil jika masyarakat memenuhi syarat-syaratnya sebagai berikut. Yang pertama, kita bersedia menerima gagasan-gagasan baru dan melaksanakan cara-cara baru. Ini syarat yang pertama kalau kita dikatakan sebagai masyarakat yang modernisasi. Kita siap menerima gagasan baru. Kemudian yang kedua, peka terhadap waktu. Lebih mementingkan masa kini dan masa mendatang daripada masa lampau. Dalam artian, cara-cara kita yang menghambat perkembangan ke depan di saat-saat yang lalu, ya memang kalau memang ini tidak memiliki manfaat untuk ke depan, ya kita tinggalkan. Tetapi bagi yang memang hal-hal lama atau cara-cara lama yang masih bisa kita bawa untuk digunakan dalam perkembangan yang ke depan, ya mari kita ikut sertakan. Tetapi yang jelas, kita lebih mementingkan masa kini dan juga masa mendatang daripada memang masa yang lampau. Karena kita arahnya harus ke depan. Kemudian yang ketiga, terlibat dalam perencanaan dan organisasi. Jadi kita harus memiliki suatu perencanaan yang matang dalam sebuah harapan, cita-cita kita ke depan. Tanpa perencanaan tentunya segala yang kita harapkan itu, yang kita kerjakan itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Kemudian kita juga harus memiliki kepercayaan terhadap iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, seperti kita ketahui bahwa sekarang ini memang perbaikan sistem pendidikan nasional akan memberi kesempatan bagi setiap warga masyarakat untuk memperoleh pelayanan pendidik yang baik. Ya, tentunya kita saat ini bahwa teknologi lah yang sangat mempermudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan atau cara yang tepat untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Ya, kita menggunakan HP, kita menggunakan laptop seperti yang kita gunakan saat ini dalam kondisi COVID-19 ini. Tentunya teknologi lah yang bisa menghubungkan antara Bapak Ibu guru dan juga dengan anak-anak dalam proses pembelajaran. Nah, ini anak-anak gambar-gambar yang kita gunakan di zaman modernisasi ini, ya. Alat rumah tangga di sini ada, kemudian alat-alat yang digunakan dalam proses pembelajaran seperti HP, laptop dan lain sebagainya, di perkantoran juga demikian. Jadi ini alat-alat yang digunakan kita di saat modernisasi ini.
Kemudian berikutnya adalah efisiensi dalam kehidupan bermasyarakat. Ya, tentu kita mau segala sesuatu itu kita laksanakan secara efisien, mudah. Ya, mulai kita membajak sawah dulu, memang sangat tidak efisien karena menggunakan hewan untuk membajak sawah, sampai ke panennya juga sangat tidak efisien. Tapi kalau sekarang kita menggunakan serba teknologi, ya, dalam membajak sawah kita menggunakan mesin traktor, demikian pun dalam memanennya sampai kepada jadi beras, semuanya kita menggunakan alat teknologi. Ya, ibu rumah tangga memasak juga sudah menggunakan alat teknologi. Inilah efisiensi. Jadi perubahan sosial dapat mendorong kehidupan masyarakat lebih efisien. Efisien berarti upaya masyarakat memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih hemat serta tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya. Seperti dalam gambar, ada aplikasi ojek online. Nah, ini mempermudah kita untuk transportasi. Tinggal kita menghubungkan ojeknya, dia datang menjemput. Ya. Ataupun seperti Anda kalau memesan makanan atau membelanjakan sesuatu, tidak Anda ke sana pergi belanja, tetapi kita telepon saja ojeknya dan dia nanti pasti akan menghantar apa yang kita pesan itu. Sangat mudah. Kemudian dampak positif berikutnya adalah kesejahteraan masyarakat. Pasti meningkat, ya. Perubahan sosial tidak hanya berkaitan dengan modernisasi. Perubahan sosial juga dapat membawa dampak berupa peningkatan kesejahteraan hidup atau kesejahteraan sosial. Misalnya sekarang kebutuhan material mudah kita dapatkan, ya, dan juga harga bisa terjangkau. Ini kebutuhan material. Kemudian spiritual, ya, soal keagamaan sekarang kita bisa jalankannya dengan baik, dengan penuh kenyamanan, dan juga kesejahteraan yang berkaitan dengan sosial, hubungan kita dengan masyarakat pun lebih mudah karena kita menggunakan alat komunikasi, alat teknologi. Sehingga di sini bisa menggambarkan kesejahteraan masyarakat dipermudah dan lebih meningkat. Kemudian dampak yang berikutnya adalah integrasi. Integrasi ini adalah kebersamaan penyatuan. Perubahan sosial yang selalu membawa hal-hal baru dalam kehidupan masyarakat. Kondisi demikian mendorong masyarakat berhadapan dengan budaya ideologi, tempat hingga masyarakat yang baru. Apabila masyarakat dapat beradaptasi, berakulturasi, berasimilasi terhadap kebudayaan baru, akan mendorongnya terjadinya integrasi, ya. Jadi kemarin perpaduan akulturasi, ya, dan juga tidak meninggalkan keasliannya, ya, terhadap kebudayaan baru. Ya, silakan. Nah, inilah gambar yang menunjukkan suatu kebersamaan, penyatuan masyarakat kita dari Sabang sampai Merauke. Ini dibuktikan di mana masyarakat kita menggunakan pakaian tradisionalnya, ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini menyatakan suatu kebersamaan integrasi, ya. Kemudian tidak luput juga dari perubahan transformasi politik, ya, transformasi politik yang baru saja 2019 kita memilih presiden dan wakil presiden. Ini merupakan proses perubahan politik suatu negara. Jadi transformasi politik menyebabkan perubahan-perubahan yang bersifat mendasar. Ya, contohnya tadi ini dalam gambar pergantian presiden dan wakil presiden, pergantian kebijakan politik, serta pergantian sistem pemerintahan negara. Ya, ini juga sudah mengalami perubahan yang signifikan. Ya, baik dalam cara pemilihannya maupun kontestan-kontestan yang dipilih oleh rakyat. Ya, demikian anak-anak untuk materi perubahan sosial yang bersifat positif.
Ya, secara singkat kita bisa jelaskan, dan selebihnya silakan anak-anak melihat dalam buku LKS-nya atau buku paketnya masing-masing. Ya, silakan dipahami materi ini karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Ya, selanjutnya silakan Anda mengerjakan tugas berikut. Ya, buka LKS Sosiologi mengenai analisis gambar 1 sampai dengan gambar 5 halaman 7 LKS-nya. Ya, silakan kerja langsung di LKS dan kumpulkan akhir bulan September. Demikian anak-anak pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga semuanya dapat bermanfaat. Terima kasih dan tetap semangat untuk kita semuanya.